Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel @nm Sejarah dan Pengetahuan. Sahabat yang dirahmati Allah, disadari atau tidak, ada berbagai macam manfaat sholat tahajud yang sah yang untuk dilewatkan. Sholat tahajud sendiri merupakan sholat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini memiliki keutamaan dalam ajaran agama Islam. Sholat tahajud dianjurkan dikerjakan di waktu sepertiga malam, sebab di waktu tersebut dianggap sebagai waktu di mana para malaikat turun ke bumi. Selain itu, di sepertiga malam terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Anjuran mengerjakan sholat tahajud tertuang dalam firman Allah SWT pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." QS Al-Isra 79. Lantas apa saja manfaat sholat tahajud yang sayang untuk dilewatkan? Simak ulasan informasinya berikut ini. 1. Bentuk amalan di akhirat. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah sebagai bentuk amalan baik yang membantu kita di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 18 disebutkan bahwa umat Islam yang mengerjakan sholat tahajud akan mendapat balasan yang setimpal ketika telah berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik (di dunia mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. QS Az-Zariyat 15 hingga 18. 2. Dikabulkan doa-doa. Manfaat sholat tahajud yang kedua adalah dikabulkannya doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Dalam kurung HR Muslim dan Ahmad dari Jabir. 3. Penghapus dosa dan kesalahan. Manfaat sholat tahajud yang ketiga yaitu dipercaya akan dihapus dosa-dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah salat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." HR Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili 4. Diberikan tempat terpuji dan mulia. Manfaat sholat tahajud yang keempat adalah diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah SWT bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat umatnya ke tempat puji-puji bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridha ilahi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, dalam kurung surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kurung di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon ampunan dalam kurung kepada Allah. Dalam kurung Ad-Dariyat 51:15 hingga 18. 5. Jembatan masuk surga. Manfaat sholat tahajud yang kelima yaitu bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud.
Diceritakan dari Abdullah bin Salam RA bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur, niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Dalam kurung HR Tirmidzi. 6. Pembuka pintu surga manfaat sholat tahajud yang keenam, yaitu terbukanya pintu-pintu surga bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Hal ini lantaran orang-orang tersebut berhasil meraup timbangan amal baik dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Dalam kurung HR Tirmidzi. 7. Diakui sebagai orang istimewa. Siapapun yang melakukan sholat tahajud akan terlihat sebagai orang spesial khususnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Dalam kurung Etur 52:48 hingga 49:8. Dijadikan rendah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang melakukan sholat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi sosok yang rendah hati. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dalam kurung Al-Furqan 25:63 hingga 64. 9. Menjaga kesehatan fisik bisa menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Tidak heran apabila orang yang terbiasa mengerjakan tahajud akan memiliki daya tahan tubuh kuat, sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukan sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang salih di hadapanmu. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Dalam kurung HR Tirmidzi. 10. Usir setan. Selanjutnya adalah dapat membantu mengusir setan. Setan selalu berusaha mengganggu manusia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan bisikan atau godaan seperti keinginan untuk tidur dan capek agar tidak mengerjakan sholat tahajud. Setan mengikat dengan 3 ikatan, masing-masing berkata, "Kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur." Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepaskan. Jika dia berwudu, lepas ikatan berikutnya. Dan jika dia melakukan salat, maka biarkan 1 ikatan lagi, sehingga keesokan harinya dia menjadi rajin. Begitu juga dengan jiwanya. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Dalam kurung HR Muslim. 11. Ahli zikir. Berikutnya adalah dapat membantu menjadikan seseorang sebagai ahli zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah SWT." Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Said Al-Khudri. 12. Menepis perasaan gundah dalam jiwa. Manfaat sholat tahajud yang ke-12 yang terakhir adalah membantu menepis kegundahan dalam jiwa. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang artinya,
Cobalah renungkan bagaimana Allah membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Dalam kurung Ibnul Qayyim dalam Ha Adil Arwa'ah ila Abila Adil Afra'ah 278. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, jangan lupa share dan subscribe. Semoga yang subscribe dimudahkan rezekinya. Amin.